Halo, dalam video kali ini kita akan membahas tentang transfer pricing. Sebelumnya, mari kita ketahui apa saja learning objektifnya. Saat ini, banyak perusahaan telah menjadi besar karena merger, akuisisi, atau pertumbuhan internal dan telah beralih ke desentralisasi sebagai cara mengelola meningkatkannya kompleksitas dan keragaman kegiatan bisnis mereka. Akibatnya, penggunaan harga transfer telah meluas. Sifat sewenang-wenang dari harga transfer antar perusahaan adalah salah satu alasan kritik terhadap proposal untuk melaporkan pendapatan segmen lini produk dan laba dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Contohnya, perusahaan baja dapat mengoperasikan tambang batu bara dan menjual sebagian hasilnya di pasar terbuka, tetapi menggunakan sisanya di pabrik baja sendiri. Harga transfer dibebankan ke pabrik baja sendiri dapat mengontrol apakah divisi penambangan menunjukkan keuntungan besar atau kecil atau tidak sama sekali. Metode penetapan harga dapat dipilih hanya setelah tujuan utama informasi dari transfer telah diidentifikasi. Oleh karena itu, sistem penetapan harga harus memenuhi kriteria mendasar. Harus memungkinkan manajemen pusat untuk menilai seakurat mungkin kinerja pusat laba divisi dalam hal kontribusi terpisahnya terhadap total laba perusahaan. Harus memotivasi manajer divisi untuk mengejar tujuan laba divisi itu sendiri dengan cara yang kondusif bagi keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Harus menstimulasi efisiensi manajer tanpa kehilangan otonomi divisi sebagai pusat laba. Sistem juga harus mudah diterapkan, memenuhi persyaratan pelaporan hukum dan eksternal, dan mengizinkan setiap unit perusahaan untuk memperoleh laba sepadan dengan fungsi yang dijalankannya. Perlu Anda ketahui, terdapat 5 metode dasar penentuan harga transfer antar perusahaan. Transfer pricing based on cost. Sebuah perusahaan tanpa operasi yang terintegrasi mungkin memiliki volume transfer antar perusahaan yang sangat sedikit, sehingga terlalu memakan waktu dan biaya untuk menentukan harga transfer selain biaya. Keuntungan utama metode biaya adalah kesederhanaan. Market-based transfer pricing. Harga yang dibebankan secara internal biasanya identik dengan harga yang dibebankan kepada pelanggan luar, walaupun beberapa perusahaan menerapkan diskon untuk harga pasar dengan mencerminkan ekonomi perdagangan antar perusahaan. Cost plus transfer pricing. Harga transfer biaya plus mencakup biaya untuk pembuatan ditambah markup laba normal. Digunakan ketika harga pasar tidak tersedia. Negotiation transfer pricing. Harga transfer ditentukan melalui negosiasi antara divisi booking dan penjualan. Metode ini menyatakan bahwa negosiasi dapat menyita waktu, juga sering memerlukan pemeriksaan ulang dan revisi harga transfer yang dinegosiasikan. Arbitrary transfer pricing. Harga transfer sewenang-wenang dalam penetapannya, harga hanya ditentukan oleh manajemen pusat. Keuntungan dari metode ini adalah harga dapat ditetapkan yang akan mencapai tujuan yang dianggap paling penting oleh manajemen pusat. Seperti pengertiannya, transfer pricing yaitu transaksi pertukaran barang dan jasa antar bagian atau anak perusahaan. Terdapat 2 jenis transfer pricing. Transaksi yang terjadi antara 2 perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu intercompany transfer pricing. Transaksi yang terjadi antara divisi dalam suatu perusahaan yang memiliki beberapa divisi
yaitu Intra-Company Transfer Pricing. Berikut merupakan fakta seputar Transfer Pricing Documentation atau TPDoc. PT Abadi Jaya Esa yang berkedudukan di negara Malaysia memiliki anak perusahaan di Indonesia yaitu PT Abadi Jaya Makmur. Untuk memproduksi mainan yang dijual di Indonesia, PT Abadi Jaya Makmur mengimpor bahan baku dari PT Abadi Jaya Esa. Jika harga wajar bahan baku tersebut misalnya $10 per buah, dalam transaksi antara PT Abadi Jaya Esa dan PT Abadi Jaya Makmur, harga bahan baku yang sama dijual dengan harga $30 per buah. Maka, harga yang di markup terjadi karena prinsip harga pasar wajar. Mengapa perusahaan menerapkan prinsip ini? Untuk menghindari pemungutan pajak di Indonesia dari keuntungan yang didapat oleh PT Abadi Jaya Makmur, maka dikenakan harga bahan baku setinggi-tingginya sehingga revenue yang tercatat kecil. Perusahaan lebih memilih keuntungan dialirkan ke anak perusahaan lainnya dibanding harus dipotong untuk membayar pajak. Berikut saya lampirkan beberapa referensi dari materi yang telah dijelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat.